Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Hari ini kita akan live streaming online dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah kita melalui online dan kita belajar untuk patuh kepada pemerintah. Hari-hari ini kita seluruh dunia kita melihat bahwa virus corona ini begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan banyak manusia sehingga kita dihimbau untuk tetap ada di rumah. Namun kita tetap bisa beribadah di rumah dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sambungkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kali ini saya akan menyampaikannya menemukan makna hidup bagian yang kedua. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa pada akhir hidup manusia yang dia cari itu bukan harta, yang dia cari itu bukan tahta, yang dia cari pada akhirnya itu bukan wanita, bukan permata, bukan popularitas, juga bukan kesuksesan. Tetapi manusia mencari makna hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika seseorang sudah menemukan makna hidup ini, ia akan menemukan kepuasan, dia akan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum orang menemukan makna hidupnya, selamanya dia tidak akan pernah puas, selamanya dia tidak akan pernah bahagia. Sekalipun dia berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar sana dengan berbagai cara. Itulah sebabnya mengapa kita begitu penting untuk menemukan makna hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini singkat. Oleh karena singkat hidup ini, temukanlah bagaimana kita hidup bisa bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup ini cuma sekali Tuhan berikan kita kesempatan. Oleh karena hidup ini cuma hanya sekali, buatlah hidup ini bermakna, buatlah hidup ini berarti. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menemukan makna hidup ini, manusia harus mencari jawaban dari pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah mengapa saya masih hidup? Mengapa saya masih diberi hidup oleh Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan coba berusaha untuk menuntun Bapak Ibu Saudara untuk menemukan jawaban mengapa saya masih hidup di dunia ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam dunia itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih Tuhanlah kita diberi hidup, karena kasih karunia Tuhanlah hidup ini tidak boleh kita sia-siakan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, ayat ini berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada 4 orang kusta yang dimana kota mereka di lockdown oleh tentara Aram, tentara yang sangat sadis dan kejam, sehingga semua jalur sembako mereka tertutup. Sehingga secara logika mereka akan mati kelaparan. Karena tidak ada jalur sembako yang masuk ke kota mereka, sehingga mereka tidak akan memperoleh makanan. Karena kota mereka sedang dikunci, dijaga begitu ketat oleh tentara yang kejam ini, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan? Oleh keempat orang kusta ini timbul di dalam pikiran mereka sehingga mereka berkata satu dengan yang lain. Mengapa kita harus mati karena duduk-duduk? Mengapa kita harus mati karena kelaparan? Sekalipun kota ini sudah di lockdown, tidak ada makanan yang kita peroleh, kita nggak boleh mati dalam keadaan duduk-duduk. Hanya menceritakan sesuatu yang tidak berguna dan tidak berarti. Nah, ada lagi satu lain yang berkata,
Oh iya ya, mengapa kita harus mati karena menganggur? Artinya tidak berbuat apa-apa. Lalu timbullah pikiran mereka, mereka berkata satu dengan yang lain, lebih baik kalaupun kita harus mati karena berjuang. Kita harus mati karena berbuat sesuatu. Artinya kalau sudah waktunya mereka harus mati, biarlah mereka mati dengan bermakna. Bukan menyerah kalah kepada situasi, kepada keadaan. Bukan menyerah karena putus asa, karena depresi. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita mempelajari keempat orang kusta ini, saudaraku yang kekasih, mereka tidak hanya duduk-duduk saja, mereka juga tidak menganggur, mereka juga tidak menyerah kepada keadaan, tetapi mereka bangkit untuk bertindak. Ketika mereka bangkit untuk melangkah, dan apa yang terjadi saudara? Allah turut bekerja sehingga musuh-musuh mereka mendengarkan langkah keempat orang ini seperti mereka mendengar ada ribuan pasukan yang datang kepada mereka sampai mereka ketakutan secara luar biasa dan musuh lari tunggang langgang kata Alkitab. Karena ketakutan. Padahal mereka hanya 4 orang kusta yang datang kepada perkemahan musuh, saudaraku yang kekasih. Nah, di sini kita belajar bahwa kita menyadari hidup ini yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Nah, oleh sebab itu hidup ini tidak boleh kita sia-siakan. Walaupun kita hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, mengalami katakanlah ada intimidasi, kepanikan yang luar biasa sedang menekan di negeri kita ini, saudaraku yang kekasih, percayalah bahwa kita nggak boleh menyerah kalah, kita nggak boleh putus asa. Sebab Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melangkah, kalau kita bertindak di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, percayalah, maka Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Dia pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang kita pelajari adalah seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan hidup saudara dan saya, jangan pernah menyerah kalah. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita terus berjuang, kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh jemaat ambil bagian, terlibat di dalam doa syafaat. Kita ikut bagian dalam doa saudara-saudara kita di seluruh Indonesia untuk ambil bagian di dalam doa berantai. Saudaraku yang kekasih, percayalah seberat apapun pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah kalah. Iman adalah percaya dan bertindak. Iman itu tidak hanya duduk diam, tidak melakukan apapun. Iman itu selalu bertindak. Sebab tanda tindakan, kita bukan orang beriman. Nah kalau kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, maka lakukan sesuatu di hari-hari ini. Berdoa, cari wajah Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah kepada keadaan, bangkit dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya akan terluput daripada ketakutan, kepanikan, ancaman yang sedang mewabah di hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua yang kita pelajari minggu yang lalu, kalau saya masih hidup itu karena Tuhan punya rencana. Nah saudaraku yang kekasih, mengapa kita masih sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan? Pernahkah saudara berpikir dalam perjalanan hidup kita, dalam sejarah hidup saudara dan saya, ada hal-hal yang buat kita seharusnya kita pikir kita sudah mati. Ya, mungkin kita pernah mengalami kita keserempet mobil, kita mungkin
pernah mengalami jatuh dari pohon. Ada orang berkata, saya sudah kesetrum listrik, seharusnya saya mati oleh karena keadaan seperti itu. Badan saya sudah biru semua. Ada juga kita seringkali mendengar orang yang mengalami sakit yang keras dan luar biasa. Tetapi mengapa sampai hari ini kita masih diberi hidup, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Jawabannya karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita yang belum selesai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dalam kondisi kejepit sesulit apapun, mari kita belajar dari keempat orang kusta ini. Kalau memang harus mati, kita tidak boleh mati karena duduk-duduk. Kita juga nggak boleh mati karena menganggur. Kita nggak boleh mati karena kelaparan. Kita harus bertindak, lakukan sesuatu. Ketika mereka bertindak dan Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya hidup mereka menjadi berkat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, itulah yang kita pelajari dan sekarang kita akan belajar. Yang kedua, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidup manusia yang dia cari adalah keselamatan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata, akhir kata dari segala yang dia dengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, saudara aku yang kekasih, apa yang kita dengar, apa yang manusia dengar hari-hari ini, semua manusia mendengar beritanya cuma satu, virus corona. Apakah virus corona itu, saudara? Virus yang membawa kematian, ya, penyakit yang menular, semacam pilek, batuk, flu, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan akhirnya sesak napas. Setelah itu orang itu mengalami kematian. Berita inilah yang kita dengar hari-hari ini. Seluruh dunia hari-hari ini sedang berperang melawan virus corona ini. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi musuh virus corona ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, kita tidak bisa melihat musuh yang sedang kita perangi, musuh yang kita hadapi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita nggak bisa rasakan, sehingga banyak negara-negara adidaya, ya, sampai hari ini hampir semua negara itu mengalami kebingungan yang luar biasa. Tiba-tiba terpapar, dinyatakan positif, saudaraku yang kekasih. Sehingga orang mengalami ketakutan, nyawa mereka terancam. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Ini membuat sesuatu yang sangat mencemaskan dan menakutkan dalam hidup di hari-hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi apa yang manusia dengar hari-hari ini, yaitu tentang virus yang mematikan ini. Dan yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Nah, apa yang ditakuti hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, oleh manusia di dunia ini, virus, lagi-lagi virus. Mereka bukan takut kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, tapi mereka lebih takut kepada ancaman virus ini, saudaraku yang kekasih. Nah, saudara, kalau kita belajar, psikolog menemukan ada 5 yang paling ditakuti oleh manusia. Pertama, manusia itu takut gagal, saudara. Oleh karena manusia takut gagal, membuat mereka berusaha belajar, saudaraku kekasih, karena mereka takut gagal. Dan takut ini juga membawa dampak positif sebenarnya, saudara. Tetapi juga ada bawa dampak negatif. Karena saking takut gagal, mereka sudah menyerah kalah terlebih dahulu. Tapi dampak positifnya, karena mereka takut gagal, mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa belajar mengatasi kegagalan.
Sehingga tidak sedikit banyak orang juga berhasil. Mereka berjuang, bekerja keras, belajar keras, menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka dipicu oleh takut gagal dalam hidup ini. Jadi inilah ketakutan yang pertama yang dialami oleh manusia. Yang kedua, takut kemiskinan. Hal ini membuat banyak orang bekerja keras, saudaraku yang kekasih, untuk mengatasi kemiskinan ini. Dan negatifnya ketakutan orang mengalami kemiskinan sehingga orang berbuat berbagai cara, melakukan cara apapun yang penting mereka tidak jadi miskin. Itu sebabnya muncul banyak koruptor, banyak orang-orang melakukan hal-hal yang melawan hukum. Sebenarnya apa yang mereka takutkan? Karena mereka takut miskin, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi setiap ketakutan yang datang dalam hidup manusia, selalu ada muncul hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Nah, psikologi menemukan yang ketiga yang ditakuti manusia adalah takut penolakan. Oleh karena manusia takut tertolak, lalu manusia belajar menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Tetapi ada juga karena takut tertolak, lalu mereka langsung menghindar ya dari lingkungan, dari keluarga, dari orang-orang sekitar mereka. Karena mereka takut tertolak daripada ditolak. Akhirnya mereka menghindar. Jadi selalu ada positif dan ada negatif. Positifnya mereka berusaha untuk belajar menyesuaikan diri dimanapun mereka berada. Karena mereka tidak mau tertolak. Kehadiran mereka pengennya diterima. Nah saudara, yang keempat yang ditemukan oleh seorang psikologi, ya, yang ditakuti oleh manusia adalah takut kehilangan. Nah, oleh karena manusia takut kehilangan, hal ini membuat mereka waspada dari segala hal-hal dalam hidup ini. Mereka tidak pengen, takut kehilangan, saudaraku yang kekasih, apakah kehilangan keluarga, apakah kehilangan harta benda, sehingga membuat mereka begitu memprotek hidup mereka sedemikian rupa. Nah, yang kelima, puncak ketakutan daripada manusia adalah takut mati, saudaraku yang kekasih. Hal inilah yang dialami setiap orang di hari-hari ini. Nah, pertanyaannya, mengapa orang takut mati, Bapak Ibu Saudara? Ya, mengapa ada orang takut mati, saudara? Sebenarnya jawabannya sederhana, ya. Baik kita tinjau dari dunia psikologi maupun kita tinjau dari Alkitab, saudara, kita akan melihat hampir ada persamaannya. Pertama, orang takut mati karena tidak tahu setelah kematian itu jadi apa. Artinya masa depan itu seperti apa. Ya, kematian itu membuat momok banyak orang. Saudaraku yang kekasih, kenapa orang takut mati? Karena mereka tidak siap. Kenapa mereka tidak siap? Karena mereka sadar mereka begitu banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka sadar mereka mungkin belum sempat bertobat. Sehingga menyebabkan manusia itu mengalami ketakutan untuk menghadapi kematian itu sendiri. Mereka takut kehilangan apa yang mereka miliki. Mereka takut kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak siap menghadapi kematian itu seperti apa. Tetapi Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, setelah kehidupan ini akan ada kematian. Jadi kita melihat mengapa orang takut mati. Karena orang tidak tahu setelah kehidupan ini berakhir, ya, lalu apa yang akan mereka alami. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat manusia untuk menghindari yang namanya kematian. Hari-hari ini orang memprotek dirinya sedemikian rupa. Ya, kemarin saya ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara, ya, sampai di lift pun saudaraku yang kekasih tidak boleh ditekan pakai tangan, mereka pakai tusuk gigi, ya. Ya, karena mereka takut terinfeksi, terjangkit karena ya virus ini bisa menempel di logam, bisa menempel dimanapun. Sehingga orang begitu cemas, rumah sakit menjaga diri mereka supaya jangan sampai ada terinfeksi. Nah, intinya manusia takut mati, saudara. Ini fakta yang kita lihat hari-hari ini. Saudara aku yang kekasih, seluruh hidup kita akan bermakna bila kita takut Allah akan Tuhan. Itu sebabnya
pengkhotbah berkata, akhir dari segala yang kita dengar ialah takutlah akan Allah. Artinya apa? Seluruh hidup kita akan bermakna, akan menjadi berarti kalau kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Tapi mengapa hari-hari ini orang bukan lebih takut kepada Tuhan, tapi lebih takut kepada kematian itu sendiri. Saudara, segala sesuatu akan jadi bermakna bila kita lakukan, kita pergunakan, kita kerjakan dalam hidup ini dalam konteks takut akan Tuhan. Di manakah saya menemukan makna hidup ini? Di manakah saya menemukan keselamatan, saudara? Nah, jawabannya, kalau saudara ingin menemukan makna hidup ini, kalau saudara ingin menemukan keselamatan dalam hidup ini, ya, adalah saudara akan temukan di dalam Yesus Kristus. Darahku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 36 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Artinya memang benar saudara. Apa artinya kita miliki ya jabatan, popularitas, harta, permata, apapun yang kita miliki hari-hari ini sepertinya jadi tidak berarti. Hari-hari ini yang dicari orang adalah keselamatan. Orang menjaga dirinya, orang melindungi dirinya. Orang dihimbau oleh setiap negara saat-saat seperti ini tidak keluar rumah kalau tidak penting. Mereka lebih baik tinggal di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka terhindar dari ancaman virus yang mematikan ini. Jadi setiap manusia, saudaraku yang kekasih, bila ingin selamat, bila ingin betul-betul terhindar dari kematian, saudaraku yang kekasih, mereka harus lockdown di rumah. Mereka harus ada di dalam rumah, mengunci diri di rumah. Nah, kita dihimbau supaya kita hari-hari ini menjaga diri kita sedemikian rupa. Karena ayat ini berkata, apapun yang kita punya, saudara, tidak ada gunanya kalau kita kehilangan nyawanya. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Demikian juga firman Tuhan berkata dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada satu perkataan yang dia ucapkan, yaitu sudah selesai. Tetelestai, artinya sudah selesai. Saudara aku yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Bukan akan memberikan kita kemenangan, tetapi telah memberikan kita kemenangan. Artinya apa? Roh kemenangan itu sudah diberikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Ya, jadi kita ini sudah diberi kemenangan, bukan akan diberi. Jadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, saudara aku yang kekasih, kita sudah memiliki kemenangan. Nah, apa yang dilakukan iblis hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya? Yang dia lakukan, yang dikerjakan iblis hari-hari ini adalah mengintimidasi. Saudara aku yang kekasih, menebar ketakutan di mana-mana, membuat kecemasan yang tinggi kepada setiap orang percaya. Ya, iblis menciptakan kepanikan. Saudara aku yang kekasih, sehingga kita kehilangan fokus. Kita kehilangan damai sejahtera di dalam hati kita. Dengan perkataan lain, kita hari-hari ini banyak orang percaya mengalami degradasi iman. Mengalami penurunan iman, saudara. Kadar iman kita, saudara,
mengalami degradasi. Dan oleh sebab itu apa yang kita percayai, itulah yang akan kita katakan. Saudara, bukankah ayat tadi berkata bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Apa yang engkau percayai bahwa kita sudah menang? Iblis sudah dikalahkan. Ya, kita diberi kemenangan. Artinya apa? Kuasa maut sudah dikalahkan. Termasuk kuasa virus corona sudah dikalahkan, saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya buat perbedaan. Kita sebagai orang percaya, jangan besar-besarkan virus corona. Seleksi semua berita yang masuk, apakah berita ini hoax atau berita yang sesungguhnya. Saudara aku yang kekasih, ya, lebih banyak saudara yang Tuhan tolong dan Tuhan akan tolong daripada kematian yang mengancam. Memang virus ini faktanya membawa kematian. Tapi ada pesan Tuhan di balik Tuhan izinkan virus ini datang menimpa seluruh dunia. Agar manusia menyadari, manusia perlu takut akan Tuhan. Manusia perlu bersandar kepada Tuhan. Manusia sesungguhnya sekalipun dianggap mereka adalah negara adidaya, mereka punya power, mereka punya kekuatan. Ketika menghadapi virus corona ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Sehingga virus ini menghancurkan arogansi, kesombongan setiap manusia. Nah, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, ya, hari-hari ini ada orang-orang yang tampil seperti 10 pengintai yang berkata bahwa kami melihat diri kami seperti belalang. Kami lihat diri kami itu akan ditelan habis. Ada raksasa di hadapan kita. Kita nggak bisa mengalahkannya. Sehingga kita timbul kepanikan. Ya, bahkan ada orang-orang Kristen justru membuat panik kepada sesama anak Tuhan. Tetapi saudara, apa yang kita percaya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal 8, ya, di dalam Kristus kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, we are more than conquerors, saudara. Kita lebih daripada pemenang. Kita bukan pecundang, saudara. Ya, kita adalah penakluk. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jangan takut, jangan panik menghadapi berita-berita hari-hari ini. Percayalah kuasa darah Tuhan Yesus sanggup melindungi, menjaga saudara dan saya. Nah, saudara aku yang kekasih, kita juga diberi hikmat bagaimana caranya kita mengalahkan ya virus corona ini. Ada seorang teman menulis, saya mengutip saudara aku yang kekasih, singkatan daripada virus corona ini, COVID ini saudara, ya. C artinya saudara cuci tangan. Jadi yang perlu saudara lakukan hari-hari ini adalah selalu membersihkan tangan saudara, ya. Karena tangan ini apapun yang kita pegang hari-hari ini, ya saudara, virus itu ada di mana-mana. Tapi kalau kita selalu cuci tangan, selalu membersih tangan kita, akan menghindari virus itu menempel dalam tubuh kita. Yang kedua, yaitu olahraga. Jadi pastikan saudaraku yang kekasih, tubuh kita perlu kita olah, perlu kita latih supaya kondisi tubuh imun kita tetap kuat, ya, tetap sehat menghadapi virus ini. Virus ini tidak bisa menyentuh tubuh manusia kalau kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu kuat. Dan V itu artinya vitamin. Jadi hari-hari ini saudara, kita diberi hikmat bagaimana untuk menaikkan imun kekebalan tubuh kita. Kita harus minum vitamin yang terutama adalah vitamin C, ya. Vitamin C itu banyak didapati di buah-buahan. Selain di dalam, ya sudah dibentuk dalam kapsul, dalam pel, saudara aku yang kekasih. Kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang mengandung vitamin. Baik itu vitamin C maupun vitamin E. Menurut para ahli, saudaraku yang kekasih, kalau kita mengkonsumsi vitamin C sehari cukup 1 saja, itu akan membuat tubuh kita kuat, ya. Imun kekebalan kita akan kuat untuk menghadapi virus ini. Yang keempat adalah I, coffee. I
I artinya kita harus istirahat. Saudaraku yang kekasih, istirahat yang cukup, tidur yang cukup akan menjaga stabilitas, stamina tubuh kita supaya tetap kondisi fit. Yang kelima adalah D, artinya hari-hari ini kita di rumah saja. Dengan perkataan lain kita harus ikuti program atau protokol daripada pemerintah, social distancing, artinya kita jaga jarak ya untuk tidak bersentuhan di luar sana. Kita ada di rumah saja, ya di rumah kita tidak nganggur, justru di rumah kita gunakan banyak waktu bersama dengan keluarga, istri, anak, suami, saudara. Kita bisa berdoa bersama, kita bisa menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak yang bisa kita kerjakan di rumah. Dan percayalah tuh saudaraku yang kekasih, kalau kita lakukan hal-hal seperti ini, dan saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Kita bukan orang-orang yang mengalami kepanikan, ketakutan oleh karena virus ini. Kita tetap tenang, tetapi harus kita tetap memperhatikan bagaimana cara kita menjalani hidup ini di hari-hari ini. Ya, cuci tangan yang bersih, olahraga supaya itu menjaga stabil kesehatan tubuh kita, minum vitamin, saudara, istirahat yang cukup, dan di rumah saja untuk hari-hari ini. Kalau tidak penting sekali tidak usah keluar rumah dan berkerumun kemanapun. Dan kita harus mendukung saudara apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya ya kita terhindar daripada virus ini. Ya, dengan kita ada di rumah, saudara aku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mematikan virus ini. Karena virus ini hanya bisa bekerja kalau ada sesuatu yang dia temukan. Kalau ada benda yang dia bisa hinggap. Kalau kita ada di rumah, kondisi rumah kita tetap bersih, saudara, kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus kiranya menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup saudara dan saya. Pikirkan Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat daripada semua virus bentuk apapun juga yang datang dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini lewat live streaming di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu berkata bahwa iblis itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kuasa maut sudah dihancurkan lewat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Termasuk kuasa virus corona itu pun sudah dikutuk, bahkan dikalahkan, dihancurkan. Oleh sebab itu kami ambil tindakan iman, kami berkata bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami bukan menjadi orang yang panik. Tapi justru kami adalah penakluk. Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan setiap roh ketakutan. Roh yang mencemaskan setiap kami di hari-hari ini. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini sungguh berarti. Engkau memberikan kami kasih karunia kemampuan untuk bisa menjalani hidup ini. Hidup ini karena anugerah Tuhan kami tidak boleh sia-siakan. Setidaknya kami belajar dari keempat orang kusta yang sedang menghadapi ancaman kematian. Tetapi mereka tidak mau mati karena menganggur, mereka tidak mau mati karena kelaparan. Mereka tidak mau mati karena hanya duduk-duduk saja. Mereka bertindak, memiliki keyakinan. Paling tidak mereka berjuang untuk mempertahankan hidup ini. Dan kami melihat firman-Mu digenapi, setiap orang yang punya iman ketika dia bertindak, maka Allah turun tangan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan, meskipun hari-hari ini kami harus tinggal duduk di rumah kami
untuk pergi berpergian kemana-mana. Tapi kami tidak pasif di rumah kami, justru kami gunakan banyak membangun hubungan kami dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, boleh sungguh-sungguh mengambil hikmah dari peristiwa dan kejadian ini. Biarlah kami belajar memiliki takut kepada Tuhan. Kami tidak takut kepada virus ini. Membuat kami sungguh-sungguh menghormati, menghargai Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Oleh sebab itu kami berdoa dengan otoritas dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, hancurkan setiap roh kepanikan, setiap roh yang menakutkan setiap umat Tuhan di seluruh Indonesia, di mana-mana pun, supaya mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberi izin hidup oleh Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana yang belum selesai dalam hidup kami. Biarlah hidup ini tidak hidup dengan percuma, kami melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Justru hari-hari seperti ini, hari-hari yang sedang menekan, mengintimidasi kami, kami bangkit untuk hidup bisa menjadi berkat. Minimal kami memberkati orang-orang dengan memperkatakan yang positif. Mengingatkan orang-orang bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menjaga dan memprotek hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, berikan kami kasih karunia hikmat bagaimana untuk memiliki pola hidup sehat, hidup yang benar, supaya kami terhindar daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terimalah anugerah berkat, kekuatan, sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan yang menyertai Engkau, menjaga, melindungi Engkau, memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera di dalam hati dan pikiranmu, sehingga kau ada hari ini, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga pada waktu engkau di rumah, pada waktu engkau keluar, oleh karena sesuatu kebutuhan, Tuhan tetap jaga engkau, diluputkan, dijauhkan daripada virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga, rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap usaha, biar Tuhan tetap jaga dan lindungi. Bahkan kami berdoa buat Indonesia, jaga lindungi pemerintahan kami, Jokowi, dan seluruh jajarannya Tuhan, yang berjuang bekerja keras untuk memerangi virus corona ini. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia, turunkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan untuk menaungi Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.